Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai talabati ahibba ismahuli an u'arrifa anin nafsi amamakum jami'an. Ismi Rizka Aprilianti. Ana taliba fi jami'ati Islamiyah wal hukumiyah Raden Fatah Palembang. Wafil kuliyatil adabi wal ulumul insaniyah bikismil lughatul adabiyah wa adabi ra'u atibarul animatin wal ihtimali biradi'in wa ikhtisaru muqasirati wal kutabati min qiyami illa maruya anil walidi ni Abdul Malik min annahu kan yaktubu jalisan baru bumakan lahu uzurun min tabiyyatihi au annahu kan yara anal gharada minal waqfu bisu isyraf ala sami'ina wa zalika qad hassala bita'liyati Bani Umayyah darajatan manabir wa taba'u fi zalika ba'du hulafa'i ummiyat wa ummahima asharul khattaba waqad imtaza hazal asru bikasrotil utaba'i bulaghai kasratan ra'iatan wa wafi sadril khatibal iwalan Muhammad salawatullahu wassalam alaihi wa min Utaba wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Isyatan wa Abdi Bani Ibsina wa Abdul Zubairi wa Abu Abidatan Amri Jarahi wa Muawiyatan wa siwahum min alamil utaba'i wa bulaghai rudallah alaihim ajma'in wa minhum ziyadi abi wa sajanu wa ilun wa hujaju Saqafi. Terjemahan halaman 40-41. Dan para dai tidak menyimpang dari norma-norma mereka mengenai serban dan dimasukkannya jubah dan pemandakan ikat pinggang dan dakwah berdiri, kecuali yang diriwayatkan dari Al-Walid bin Abdul Malik bahwa dia berdakwah sambil duduk, dan mungkin dia punya alasan dari kudratnya, atau ada anggapan bahwa tujuan berdiri adalah untuk mengawasi para pendengar, dan ini telah terjadi dengan menaikkan barisan Bani Umayyah di barisan mimbar, dan beberapa orang yang buta huruf dan pekerja mereka mengikutinya. Para pengkhotbah paling terkenal di era dibedakan oleh banyaknya pengkhotbah retorika, kelimpahannya luar biasa, dan di antara para pengkhotbah yang paling terkemuka, pengkhotbah pertama Muhammad SAW, dan
Dan di antara para pengkhotbah adalah Abu Bakar, Ali dan Namasa, ayah dari Abdul Talal Ibn Abbas, Abdulyin al-Zubair, Abu Ubaidah Amr bin al-Jarrah, Muawiyah, dan pengkhotbah terkemuka lainnya. Dan di antara mereka Ziyad bin Abidan, Zaid Wal, dan Hajat bin al-Taqafi. Alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruhu wa astahdihi wa uminu bihi wa la akfuru wa adi man yakfuru wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wan nuri wal mu'izati ala qadratin minar rusuli wa killatin minal ilmi wa dalatin minan nasi wa nqita'in minaz zaman wa dunuwi minas sa'ati wa qurbin minal ajali man yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihi faqad khawa wa farra tawaddalla dalalan baidan. Wasikum bitaqwallah fa innahu ghairun ma awsabihil muslima an yahuddahu ala akhirati wa an ya'murahu bitaqwa fahzaru ma hazzarakumullah minan nafsi wala afdala min zalika nasihatan wala afdala min zalika zakran wa inna taqwallahi yufi muqtahu wa yufi uqubatahu wa inna taqwallahi yubayyidu wajuhu wa yurdi rabbah wa yarfa'u darajata khazu bihazzikum wa la tufritu fi janbillahi qad allamakumullah kitaba wa nahaja lakum sabilillah liya'lamal lazina kazzabu wa ya'lamal kazibina fa ahsinu kama ahsanallah ilaikum wa adu a'da'ahu jahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wasammakumul muslimin liyahlaka man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayinatin fa aqsaru min zikrillah wa'malu lima ba'za yaumi fa innahu man yuslih ma bainahu wa bainallahi yakfihi fihi Allah ma bainahu wa bainan nas wa zalika
li'annallaha yaqdi 'alan nasi wa la yaqduna 'alaihi wa yamliku minan nasi wa la yamlikuna minhu. Allahu akbar wa la quwata illa billah. Contoh-contoh pidato di masa Islam. 1. Pidato Rasulullah SAW di hari Jumat, yaitu pidato Jumat di kota Madinah. Segala puji bagi Allah, kepadanya aku memohon pertolongan, ampunan, dan petunjuk. Aku beriman kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dia telah mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan cahaya dan pelajaran. Setelah lama tidak ada Rasul yang diutus. Minimnya ilmu dan banyaknya kesesatan pada manusia di kala zaman menjelang akhir dan ajal kian dekat. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah melampaui batas dan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Itulah wasiat terbaik bagi seorang muslim. Dan seorang muslim hendaknya selalu ingat akhirat dan menyeru kepada ketakwaan kepada Allah. Berhati-hatilah terhadap yang diperingatkan Allah, sebab itulah peringatan yang tiada tandingannya. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah yang dilaksanakan karena takut kepadanya, ia akan memperoleh pertolongan Allah atas segala urusan akhirat. Barang siapa yang selalu memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, baik di kala sendiri maupun di tengah keramaian, dan ia melakukan itu tidak lain kecuali hanya mengharapkan ridho Allah, maka baginya kesuksesan di dunia dan tabungan pahala setelah mati, yaitu ketika setiap orang membutuhkan balasan atas apa yang telah dilakukannya. Dan jika ia tidak melakukan semua itu, pastilah ia berharap agar masanya menjadi lebih panjang. Allah memperingatkan kamu akan siksanya, dan Allah Maha Sayang kepada hamba-hambanya. Dialah zat yang benar firman-Nya, melaksanakan janjinya, dan semua itu tidak pernah teringkari. Allah berfirman, keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Karenanya bertakwalah kalian kepada Allah dan urusan sekarang maupun yang akan datang. Dalam kerahasiaan maupun terang-terangan, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, sesungguhnya ia telah memperoleh kemenangan yang besar. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah menghindarkan dari kemarahan, hukuman, dan murkanya. Takwa kepada Allah akan membuat wajah bersinar terang, membuat Allah ridho, dan meninggikan derajat. Lakukanlah dengan sepenuh kemampuan kalian, dan jangan sampai kurang di sisi Allah. Dia telah mengajarkan kepada kalian dalam kitabnya dan membentangkan jalannya, untuk mengetahui siapa yang benar dan untuk mengetahui siapa yang dusta. Maka berbuat baiklah, sebagaimana dia berbuat baik kepada kalian, dan musuhilah musuh-musuhnya. Berjihadlah di jalan Allah dan dengan sebenar-benarnya jihad. Dia telah memilih dan menanamkan kalian sebagai muslim, agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata. Tiada daya upaya kecuali hanya dengan kekuatan Allah. Karenanya perbanyaklah mengingat Allah, dan beramallah untuk kehidupan setelah mati. Sesungguhnya orang yang membangun hubungan baik dengan Allah, Allah pun akan membuat baik hubungan orang itu dengan manusia lainnya. Karena Allah yang memberi ketetapan kepada manusia, sedang manusia tidak mampu memberi ketetapan kepadanya. Dia menguasai manusia, sedangkan manusia tidak menguasainya.
Allah itu Maha Agung, tiada daya dan kekuatan selain dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung.